Hai semua, kali ini saya mau membagikan resep kue talam dengan tampilan yang lebih unik dan kekinian. Jadi kue tradisional satu ini bisa kita ubah menjadi lebih keren dan juga pastinya lebih cantik. Selain tampilannya yang cantik dan kekinian, kue ini rasanya juga sangat enak. Untuk cara bikinnya juga sangat gampang, tidak terlalu ribet dan tidak terlalu memerlukan banyak bahan. Nah, jika kalian penasaran bagaimana cara bikinnya, tonton videonya sampai selesai. Langkah pertama, kita kukus 300 gram ubi ungu, jadi berat 300 gram berat bersih ya setelah dikupas. Kita kukus ubinya sampai benar-benar empuk. Nah, setelah ubinya sudah empuk, selanjutnya bisa kita angkat. Selagi ubinya masih panas, langsung kita haluskan. Pada tahap ini, jika tidak mau ribet, kalian juga boleh ya menggunakan blender. Nah, ini ubinya sudah halus ya, kemudian bisa kita masukkan bahan berikutnya. Kita masukkan 100 gram tepung tapioka atau tepung kanji. Kemudian masukkan 50 gram tepung beras. Lanjut masukkan 100 gram gula pasir. Kemudian masukkan setengah sendok teh garam dan juga secukupnya vanila. Jadi jika tidak mau ribet, sebaiknya semua bahan ini langsung saja kita blender ya bersama dengan santannya. Untuk santannya ini saya menggunakan 250 ml ya, kita masukkan secara bertahap. Kita aduk semua bahan sampai tercampur merata ya, kita aduk menggunakan spatula seperti ini. Lanjut bisa kita masukkan kembali sisa santannya tadi. Dan ini kita aduk-aduk sampai benar-benar tercampur merata. Pastikan semua bahan tercampur dengan baik dan tidak ada lagi tepung yang menggumpal. Setelah dirasa semua bahan sudah tercampur merata seperti ini, bisa kita sisihkan. Untuk lapisan kedua, masukkan 100 gram tepung beras, kemudian masukkan 30 gram tepung tapioka, tambahkan dengan 1/4 sendok teh garam dan juga secukupnya vanila. Kemudian masukkan juga 1,5 sendok makan gula pasir. Semua bahan kering ini bisa kita aduk dulu sampai tercampur. Kemudian masukkan 400 ml santan, kita masukkan secara bertahap. Jadi kita masukkan sedikit demi sedikit dulu supaya mudah cara mengaduknya. Setelah itu bisa kita tuang kembali sisa santannya tadi. Ini kita aduk-aduk kembali sampai tercampur merata, pastikan tidak ada lagi tepung yang menggumpal. Setelah itu, kedua adonan ini bisa kita sisihkan dulu. Siapkan cetakan kue talam, olesi menggunakan minyak sayur tipis-tipis. Jadi untuk kue talamnya saya menggunakan yang ukuran besar ya. Langkah selanjutnya ini kita isi adonannya menggunakan adonan ubi ungu. Kita isi adonannya sebanyak 3/4 bagian cetakan ya. Jadi pada tahap ini bisa kita ulangi sampai selesai. Langkah selanjutnya, ini adonannya sudah siap untuk kita kukus. Panci kukusannya sebelumnya sudah saya panaskan. Ini kita kukus kuenya selama 12 menitan. Setelah sekitar 12-15 menitan kita buka tutup pancinya, kemudian kita tuang adonan kedua. Sebelum dituang, untuk adonannya diaduk-aduk dulu ya, supaya tidak ada tepung yang menggumpal di bagian bawah. Ini kita tuang adonannya sampai memenuhi cetakan. Setelah itu bisa kita kukus kembali kurang lebih selama 5-8 menitan. Nah, setelah sudah dikukus seperti ini bisa kita sisihkan dulu ya, bisa kita tunggu sampai hangat. Untuk sisa adonan putih tadi akan saya masak ya, jadi dimasak menggunakan api kecil saja. Ini kita masak sampai adonannya menggumpal. Jadi untuk sisa adonan putih tadi kita gunakan untuk hiasan di bagian atas kue talamnya nanti. Nah, setelah adonannya sudah menggumpal, matikan apinya. Kemudian ini bisa kita aduk-aduk terus sampai adonannya mulus dan juga licin. Nah, setelah adonannya sudah mulus, kalis dan licin seperti ini, selanjutnya bisa diberi pewarna makanan secukupnya. Jadi ini saya bagi menjadi dua bagian. Untuk adonan yang lebih banyak saya tambahkan pewarna ungu.
Kemudian bisa kita aduk-aduk menggunakan spatula sampai pewarnanya meresap ke adonan. Nah, untuk sisa adonan yang lebih sedikit nanti akan saya tambahkan pewarna kuning ya. Kemudian adonan yang sudah diberi pewarna ini akan saya masukkan ke dalam plastik segitiga. Setelah dimasukkan ke dalam plastik seperti ini, nanti sudah siap ya untuk kita gunakan menghias kue talamnya. Nah, jadi untuk hiasannya kurang lebih seperti ini. Nah, untuk spuit yang saya gunakan, saya pakai yang seperti ini. Untuk hiasannya ini bebas ya, boleh dikreasikan sendiri. Jadi meskipun tidak pakai spuit sebenarnya juga bisa. Kita semprotkan adonan di atas permukaan kue talamnya. Caranya seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk hiasannya ini bebas, bisa dikreasikan sendiri. Supaya tampilannya makin cantik, untuk di bagian tengahnya saya beri hiasan warna kuning seperti ini. Untuk hasil akhirnya sangat cantik banget. Jadi kue talam ini tampilannya jadi mirip cupcake ya, jadi unik dan kekinian. Nah, ini saya ulangi sekali lagi. Jadi caranya seperti ini, tinggal kita semprot-semprotkan saja. Jika semuanya sudah diberi hiasan seperti ini, selanjutnya ini sudah siap untuk dikukus. Jadi setelah dikukus nanti kuenya akan lebih kokoh ya bagian atasnya. Meskipun ditumpuk-tumpuk hiasannya tidak akan rusak ataupun penyok. Untuk panci kukusannya sebelumnya sudah saya panaskan. Kemudian ini kita kukus selama 5-7 menitan menggunakan api paling kecil. Nah, setelah kuenya sudah matang, kemudian bisa kita angkat dan kita tunggu sampai benar-benar dingin dulu. Setelah kuenya sudah benar-benar dingin seperti ini, selanjutnya bisa dikeluarkan dari cetakannya. Untuk cara mengeluarkan dari cetakannya, tinggal kita tekan-tekan bagian cetakannya dulu. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman, cara mengeluarkannya sangat gampang banget. Jadi meskipun dibolak-balik seperti ini, hiasannya tidak akan rusak ataupun penyok ya. Untuk pengemasannya bebas, bisa dikemas menggunakan mika kecil seperti ini. Jadi untuk pengemasan kuenya bebas ya, boleh disesuaikan dengan keinginan masing-masing. Untuk harga jual kuenya bebas ya, boleh disesuaikan dengan harga bahan di daerah kalian masing-masing. Kalau tampilannya secantik ini bisa laku antara 2.000 sampai 3.000-an ya. Untuk rasa kue talamnya juga sangat enak banget, kalian harus coba resepnya. Bagaimana mudah banget ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu, terima kasih. Kali ini saya mau membagikan resep kue tradisional lagi. Untuk tampilannya sangat unik dan kekinian banget, rasanya juga sangat enak. Kue ini sangat cocok banget ya untuk dijadikan ide jualan ataupun untuk suguhan arisan. Nah, untuk mengetahui cara bikinnya, tonton videonya sampai selesai. Langkah pertama, siapkan 200 gram tepung ketan. Tambahkan dengan 30 gram tepung terigu. Lalu tambahkan juga setengah sendok teh garam. Kemudian masukkan secukupnya vanila. Nah, untuk gula pasirnya ini saya pakai sekitar 2 sendok makan. Semua bahan ini bisa kita aduk dulu sampai tercampur. Setelah itu bisa kita tuang santan. Untuk santannya kita masukkan bertahap ya. Jadi untuk santannya ini saya menggunakan sekitar 180 ml. Jadi adonan ini kita uleni sampai adonannya kalis dan mudah dibentuk. Jadi untuk takaran santannya bisa kurang, bisa lebih, bisa disesuaikan sendiri. Jika adonannya sudah kalis seperti ini, selanjutnya adonan ini saya bagi menjadi 2 bagian. Untuk yang satu bagian saya tambahkan pewarna makanan. Saya menggunakan pewarna hijau. Ini kita uleni sampai pewarnanya tercampur ke adonan. Nah, untuk yang adonan sisanya ini tidak saya beri pewarna makanan apapun ya. Lanjut kita siapkan cetakan kue talam. Untuk cetakan kue talamnya saya menggunakan yang ukuran besar. Ini kita olesi menggunakan minyak sayur tipis-tipis. Jika mau hasilnya lebih banyak, kalian juga boleh menggunakan cetakan yang ukurannya lebih kecil.
Ambil secukupnya adonan hijau, kemudian ambil juga adonan warna putih. Ini kita bentuk bulat seperti ini, lalu bisa kita tekan-tekan menggunakan ibu jari. Jadi caranya seperti ini ya teman-teman, seperti di video. Adonannya ini kita pipihkan membentuk cetakannya. Usahakan tidak terlalu tebal juga tidak terlalu tipis. Selanjutnya untuk bagian atasnya bisa kita buang menggunakan spatula. Nah, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Pada tahap ini bisa kita ulangi sampai selesai. Nah, untuk sisa potongan adonan ini bisa kita gunakan kembali. Maaf ya teman-teman sebelumnya karena sarung tangannya saya lepas karena sangat sulit ternyata menggunakan sarung tangan. Tapi untuk tangan saya ini sudah saya cuci benar-benar bersih. Nah, jika sudah selesai, selanjutnya adonan ini bisa kita sisihkan dulu. Langkah selanjutnya kita pecahkan 1 butir telur. Tambahkan dengan 100 gram gula pasir. Lalu masukkan juga secukupnya vanila. Semua bahan ini bisa kita aduk dulu sampai tercampur merata. Jadi cukup diaduk sampai gulanya larut saja ya teman-teman, tidak perlu sampai adonannya mengembang. Langkah selanjutnya bisa kita masukkan 60 gram tepung terigu. Kemudian masukkan juga 20 gram tepung maizena. Nah, ini tadi saya tambahkan 1/4 sendok teh garam, tapi maaf tidak kerekam. Lanjut kita masukkan 220 ml santan. Untuk santannya kita masukkan bertahap ya, kita masukkan sedikit demi sedikit dulu. Kita aduk adonan ini sampai benar-benar tercampur merata dan tidak ada lagi tepung yang menggumpal. Lalu bisa kita tuang sisa santannya tadi. Pastikan adonan ini benar-benar tercampur dengan baik dan tidak ada lagi tepung yang menggumpal ya. Jika masih ragu boleh disaring. Langkah selanjutnya adonan ini saya bagi menjadi 2 bagian. Jadi ini kita bagi menjadi 2 bagian sama rata ya. Untuk yang satu bagian saya tambahkan secukupnya pewarna kuning. Lalu bisa kita aduk sampai tercampur merata. Nah, untuk adonan yang berikutnya ini saya tambahkan secukupnya pewarna makanan. Saya menggunakan warna merah cabai. Kita aduk sampai tercampur merata ya teman-teman. Langkah selanjutnya ini adonannya saya pindahkan ke dalam gelas takar supaya mudah cara menuangnya. Ini kita tuang adonan ini sampai memenuhi cetakan. Untuk adonan yang warna merah ini sama ya teman-teman, kita tuang sampai memenuhi cetakan. Supaya mirip semangka, selanjutnya ini akan saya beri taburan wijen hitam. Ini kita beri taburan secukupnya saja ya. Penggunaan wijen hitam boleh juga diganti dengan biji selasih. Nah, jadi untuk tampilannya seperti ini ya teman-teman, tampilannya mirip semangka merah dan juga semangka kuning. Langkah berikutnya kita kukus adonan ini selama 20 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Setelah dikukus selama 20 menitan ini kuenya sudah matang, selanjutnya bisa kita angkat. Pastikan kue ini benar-benar dingin terlebih dahulu ya sebelum dikeluarkan dari cetakannya. Setelah dipastikan sudah dingin lalu bisa dikeluarkan dari cetakannya dengan cara ditekan-tekan seperti ini. Untuk tampilan kuenya seperti ini sangat cantik banget dan ini rasanya juga sangat enak. Kalau mau dijual bisa dikemas menggunakan mika seperti ini, bisa juga menggunakan mika yang ada tutupnya. Nah, untuk harga jualnya sendiri bisa disesuaikan dengan harga bahan di daerah kalian masing-masing ya. Untuk harga yang disarankan ini bisa dijual kisaran harga 2.000 sampai 3.000-an.
Tekstur kuenya ini sangat kenyal, lembut, dan juga legit banget. Rasanya juga sangat enak, manisnya pas. Dalam satu resep tadi menghasilkan sekitar 16-18 kue. Jika mau hasilnya lebih banyak, boleh menggunakan cetakan yang ukuran kecil. Bagaimana, mudah banget ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu, terima kasih. Kali ini saya mau membagikan resep kue tradisional dengan tampilan yang lebih kekinian. Jadi kue lapis ini tampilannya jauh lebih cantik, untuk rasanya juga sangat enak banget. Kue ini sangat cocok banget ya untuk dijadikan ide jualan, untuk dijadikan hantaran, ataupun untuk suguhan arisan. Nah, jika kalian penasaran bagaimana cara bikinnya, silahkan simak dan tonton videonya sampai selesai. Masukkan 120 gram gula pasir, tambahkan dengan 150 gram tepung beras. Kemudian masukkan juga 50 gram tepung tapioka. Lanjut masukkan setengah sendok teh garam. Semua bahan kering ini bisa kita aduk dulu sampai benar-benar tercampur merata. Setelah bahan kering sudah tercampur, kemudian masukkan santan. Santannya saya menggunakan 650 ml, dimasukkan secara bertahap. Agar kuenya lebih wangi, saya tambahkan secukupnya vanila. Selanjutnya untuk sisa santannya tadi bisa kita masukkan lagi. Jadi ini diaduk sampai benar-benar tercampur dan tidak ada lagi tepung yang masih menggumpal. Nah, ini adonannya sudah tercampur merata, kemudian sisihkan adonan sebanyak 3 sendok sayur atau secukupnya. Jadi untuk adonan yang sedikit ini nanti fungsinya untuk hiasan ya teman-teman. Untuk sisa adonan yang lebih banyak ini akan saya bagi lagi menjadi 2 bagian sama rata. Untuk adonan yang lebih sedikit bisa kita sisihkan, kemudian untuk yang satu bagian saya tambahkan pasta pandan. Agar warnanya lebih cerah saya tambahkan sedikit pewarna hijau, kemudian bisa diaduk sampai tercampur. Adonan yang lainnya ini saya tambahkan secukupnya pewarna putih. Jadi pewarna putihnya kita larutkan dengan sedikit adonan. Jika tidak punya pewarna putih seperti ini bisa di skip ya penggunaannya. Nah, ini bisa kita masukkan pewarnanya, lalu bisa kita aduk sampai tercampur. Siapkan cetakan kue talam ukuran besar, olesi menggunakan minyak sayur. Kita olesi menggunakan minyak sayur tipis-tipis saja ya. Siapkan kukusan yang sudah panas, kemudian kita masukkan adonan putih terlebih dahulu. Kita tuang adonannya ini sebanyak 2 sendok ya, saya menggunakan sendok takar. Ini kita kukus selama 4-5 menitan. Setelah 4 menit kita buka tutup kukusannya, kemudian kita tuang adonan hijau. Sebelum adonannya dituang bisa kita aduk-aduk dulu ya supaya tidak ada tepung yang mengendap. Kemudian bisa kita masukkan adonannya. Kita masukkan sebanyak 2-3 sendok. Lalu kukus adonan selama 4 menitan. Nah, ini setelah sekitar 4 menit dikukus, kemudian bisa kita tuang kembali untuk adonan putih. Kita tuang adonan putih sebanyak 2-3 sendok ya. Kemudian kita kukus kembali. Setelah sekitar 4 menitan dikukus, kemudian kita buka tutup kukusannya, lalu kita tuang adonan hijau. Untuk takarannya sekitar 2-3 sendok ya. Nah, ini bisa kita kukus adonannya. Untuk adonan terakhir kita masukkan adonan putih dan kita tuang sampai memenuhi cetakan. Nah, untuk adonan yang terakhir ini kita kukus selama 10 menitan ya. Setelah sekitar 10 menitan dikukus, kemudian bisa kita tunggu sampai hangat. Nah, untuk adonan hiasan tadi saya tambahkan sedikit pewarna merah rose ya, kemudian kita masak sampai mengental. Kita masak adonan ini menggunakan api kecil saja sambil terus diaduk. Setelah adonan sudah mengental seperti ini, matikan apinya, kemudian ini bisa kita aduk sampai adonannya licin dan halus. Nah, ini adonannya sudah licin dan halus ya teman-teman. Selanjutnya adonannya ini sudah siap untuk kita gunakan.
Untuk kue lapisnya juga sudah mulai hangat ya, ini sudah siap untuk kita hias. Ini adonannya tadi sudah saya masukkan ke dalam plastik segitiga dan sudah saya beri spuit seperti ini. Lalu kita semprotkan adonannya ke dalam kue lapis yang sebelumnya sudah kita dinginkan ya. Jadi kita bentuk bunga seperti ini. Untuk cara menyemprotkannya seperti di video. Untuk hiasannya ini bisa dikreasikan dengan keinginan masing-masing ya teman-teman. Jadi hiasannya tidak harus seperti ini. Jadi kue lapis ini kita bentuk menyerupai cupcake ya teman-teman. Tampilannya jadi lebih kekinian meskipun hanya kue tradisional. Nah, untuk yang di bagian tengahnya kita hias menggunakan adonan warna putih. Jadi tampilannya kurang lebih seperti ini. Pada tahap ini bisa kita ulangi sampai semua adonan habis. Nah, ini hasil kuenya setelah sudah saya hias semuanya. Selanjutnya sudah siap untuk dikukus. Kita kukus kuenya menggunakan api kecil saja selama 5 menitan ya. Setelah 5-7 menitan dikukus, ini kuenya sudah padat. Untuk hiasannya juga sudah matang. Selanjutnya kuenya ini bisa kita angkat. Setelah kuenya sudah hangat atau dingin, kemudian bisa dikeluarkan dari cetakannya. Cara mengeluarkannya sangat gampang, bisa dibantu menggunakan tusuk sate seperti ini. Jadi untuk hiasannya ini tidak akan penyok ya teman-teman, karena dia teksturnya padat. Nah, untuk pengemasannya bebas, bisa dikemas menggunakan mika kecil-kecil seperti ini. Jadi meskipun ditumpuk-tumpuk, ini kuenya tidak akan penyok ataupun rusak ya. Untuk pengemasannya bebas, boleh disesuaikan. Harga jual kuenya juga disesuaikan dengan harga bahan di daerah kalian masing-masing ya. Untuk harga jual kuenya ini bebas, bisa dijual dengan harga 2.000 sampai 3.000-an. Selain rasanya yang enak, kue ini tampilannya juga sangat menarik, jadi sangat cocok banget ya untuk dijadikan ide jualan. Bagaimana, mudah banget ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu, terima kasih. Kali ini saya mau membagikan resep kue tradisional lagi. Kue nona manis ini tampilannya jadi lebih unik dan kekinian. Untuk rasanya sangat enak banget, bikinnya juga sangat gampang. Nah, jika kalian penasaran bagaimana cara bikinnya, tonton videonya sampai selesai. Langkah pertama, pecahkan 1 butir telur, tambahkan dengan secukupnya vanila. Bahan berikutnya kita masukkan 100 gram gula pasir. Kemudian semua bahan ini bisa kita aduk sampai tercampur. Jadi ini cukup diaduk sampai gulanya larut saja ya, tidak perlu sampai mengembang. Langkah berikutnya kita masukkan 110 gram tepung terigu dan juga 200 ml santan. Untuk tepung dan juga santan kita masukkan bertahap sambil terus diaduk. Jadi ini kita aduk sampai benar-benar tercampur dan tidak ada lagi tepung yang masih menggumpal. Nah, kemudian bisa kita tuang kembali untuk sisa santannya tadi. Pastikan untuk adonannya tercampur merata dengan baik dan tidak ada lagi tepung yang menggumpal. Jika sudah, kemudian adonan ini bisa kita sisihkan dulu. Bahan berikutnya kita masukkan 2 sendok makan tepung maizena. Lalu bisa kita tambahkan dengan 1/4 sendok teh garam. Tambahkan juga dengan 200 ml santan. Kita aduk dulu semua bahan sampai tercampur merata.
Lanjut bisa kita tuang sisa santannya tadi. Kemudian ini saya tambahkan juga secukupnya pasta pandan. Jika mau warnanya lebih pekat boleh ditambahkan pewarna makanan. Setelah dipastikan semua bahan sudah tercampur merata, kemudian adonan ini akan saya masak. Kita masak adonannya sampai mengental dan meletup-letup. Jadi ini dimasak menggunakan api kecil saja sambil terus diaduk. Setelah dimasak beberapa saat, ini adonannya sudah mengental ya. Kemudian ini bisa kita matikan apinya. Nah, kemudian adonannya ini langsung saya tuang ke dalam adonan pertama tadi. Untuk adonannya ini posisinya masih hangat atau panas ya teman-teman, jadi kita tuang semuanya. Kemudian ini bisa kita aduk sampai adonannya menjadi licin dan juga benar-benar halus. Untuk hasil adonannya seperti ini, adonannya sedikit kental. Kemudian adonan ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut siapkan panci atau pan, kemudian kita masukkan 2 sendok makan tepung terigu. Masukkan 1 sendok teh gula pasir, kemudian kita masukkan juga 1/4 sendok teh garam. Lalu bisa kita tuang secukupnya vanila. Kita aduk dulu semua bahan sampai tercampur. Setelah sudah tercampur, kemudian kita tuang santan. Untuk santannya saya menggunakan sekitar 400 ml, kita tuang sedikit dulu. Lalu untuk sisa santannya tadi bisa kita tuang kembali dan ini adonannya sudah siap untuk kita masak. Kita masak adonannya sampai teksturnya agak mengental. Jadi kita masak menggunakan api kecil saja sambil terus diaduk. Setelah adonan sudah mengental seperti ini, segera matikan apinya. Untuk cetakan yang saya pakai menggunakan cetakan kue talam yang ukuran besar. Jadi cetakannya ini kita olesi terlebih dahulu menggunakan minyak sayur. Nah, ini sudah saya siapkan botol kecap seperti ini. Kalian boleh juga menggunakan plastik segitiga. Lalu untuk adonan yang warna putih tadi bisa kita tuang ke dalam botol seperti ini. Nah, jadi jika tidak punya botol seperti ini boleh juga memakai plastik segitiga. Langkah selanjutnya ini bisa kita tuang untuk adonan hijaunya tadi. Kita tuang adonan hijaunya ini tidak perlu sampai penuh ya teman-teman. Lalu kita semprotkan untuk adonan flanya tadi. Supaya kue nona manisnya lebih unik, ini akan saya beri motif menggunakan tusuk sate seperti ini. Jadi ini nanti akan saya bentuk menyerupai buah kiwi yang dipotong. Bahan selanjutnya ini akan saya beri taburan wijen hitam. Untuk penggunaan wijen hitam ini juga boleh diganti menggunakan adonan warna putih yang diberi sedikit pewarna hitam. Nah, jadi pada tahap ini bisa kita ulangi sampai selesai ya teman-teman. Untuk adonan hijaunya cukup sebanyak setengah bagian cetakan. Lalu kita beri adonan flanya tadi. Jadi untuk caranya sangat gampang banget seperti kita membuat kue nona manis pada umumnya. Setelah diberi wijen hitam seperti ini tampilannya jadi lebih unik lagi ya. Langkah selanjutnya kuenya ini sudah siap untuk kita kukus. Jadi sebelumnya sudah saya siapkan panci kukusan yang sudah panas. Lalu kita kukus kuenya kurang lebih selama 25 menit menggunakan api yang paling kecil. Nah, ini kuenya sudah matang, selanjutnya bisa kita angkat. Pastikan kue nona manis ini dikeluarkan dari cetakannya saat benar-benar sudah panas. Karena biasanya kalau masih hangat ini nanti teksturnya akan lembek. Untuk cara mengeluarkan dari cetakannya juga sangat gampang, tinggal kita bantu menggunakan tusuk sate seperti ini. Pengemasan kuenya bebas ya, boleh disesuaikan sendiri, boleh menggunakan mika puding seperti ini. Boleh juga menggunakan mika kotak yang ada tutupnya seperti ini.
Untuk harga jual kuenya bebas ya, boleh disesuaikan dengan harga bahan di daerah kalian masing-masing. Nah, harga yang disarankan ini bisa dijual sekitar 2.000 sampai 3.000-an. Dalam satu resep tadi menghasilkan sekitar 20 kue. Jika mau hasilnya lebih banyak, tinggal dikalikan saja resepnya. Bisa juga ya menggunakan cetakan yang lebih kecil ukurannya. Untuk rasa kue ini beneran super enak banget ya teman-teman, teksturnya sangat lembut. Untuk flannya juga lumer dan juga gurih banget. Bagaimana, mudah banget ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu, terima kasih.